An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis yang datang daripada Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa apabila dia turun ila firashihi kepada tempat tidurnya, kula lailatin setiap malam. Setiap malam, jama'a kafaihi, maka dia pun menggenggamkan dua tapak tangannya, kiri kanan berarti regeman, menggenggamkan dua tapak tangannya. Summa nafasa bihima, kemudian dia meniup pada kedua genggaman tapak tangannya itu, pakara al-ikhlasa, maka dia membaca surat Al-Ikhlas, wal mi'wazatain, dan qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Tsumma massaha, kemudian dia mengusap bihima dengan dua tapak tangannya itu, mastata'a, apa yang mampu, min jasadi, daripada tubuhnya, ala ra'si, atas kepalanya, wa ma aqbala min jasadi, dan apa yang menghadap daripada tubuhnya. Yaf'alu dzalika thalatha maratin, yang melakukan hal itu 3 kali. Jadi maksudnya mengenai maksud sebenarnya. Jadi dempetang ni masih kanan, timpali masih kiri, ada baca qul huwallahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian antena golam mulai dengan mua terus. Jadi digabung mungkin maksudnya. Gabung lampak masih kiri, limpa lampak masih kanan, lalu dalam keadaan terbuka. Dan dia bergema sebelum ya terbuka lah. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Untuk meratakan seluruh kulitnya, si bau sudah jangkau si iman ini, untuk mendapatkan berkah daripada qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbin nas. Rawahu Syaikhan, meriwayatkan di hadis oleh Bukhari Muslim. An-Naufal radhiyallahu anhu qala, daripada Naufal, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata bagi Rasulullah sallallahu, iqra surat al-kafiruna, bacalah surat Al-Kafirun. Sumbanum, kemudian tidur. Ala khatimiha, di akhirnya, artinya demenegen tutu sampai lakum dinukum waliyadin, langsung tidur. Tidur langsung. Berarti kita bacanya dalam keadaan tokol. Pada marantan sebelum waktu membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dalam keadaan tokol. Bila perlukan menghadap Ka'bah. Sebab kita tajurang tinduk otak daya, otak kanan. Saya tahu dulu itu Mekah, tahu itu tinduk, itu Ka'bah, para di Yaman, di Mesir, Yordan, kanan dengan menghadap Ka'bah. Fa innaha, maka sungguhnya membaca kuliah al-kafirun langsung tidur di akhirnya itu bara'atun minasyirki, itu akan merupakan pembebas daripada syirik, pembebas daripada sifat syirik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, dan meriwayatkan hadis oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, termasuk hadis sahih masih. Jadi lamun si nomor sekian hadis sahih doang. Nomor 2 hadis hasan, nomor 3 dhaif. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Sa'id, mudah-mudahan Allah Ta'ala ridha daripadanya, qala Rasulullah SAW, man qara'a surat al-kahfi, siapa saja yang membaca surat kahfi lailatul jum'ati, pada malam Jumat, ado'a lahu ma bainahu wa bainal baiti al-atiq, ado'a lahu, niscaya bersinarlah baginya
antara apa yang ada di antara dia membaca itu, wa bainal baitil atiq, dan antara baitul atiq Ka'bah maksudnya. Misalnya terbaca itu surat Kahfi di malam Jumat. Surat Kahfi di malam Jumat terbaca, karena membaca surat Kahfi pada pahala marak dua kali hatam Al-Quran. Lamun Yasin pada marak entan 10 kali hatam. Nah, hadisnya jelas. Dan hadisnya sahih. Hadis sahih. Di malam tertentu, ya memang Rasulullah memilihkan itu malam tertentu. Surat fadilah. Malam tertentu, surat tertentu. Terbaca Al-Quran dengan penerbit sampai tutup. Dindik pilih-pilih. Silakan. Saya milik-milik silakan. Yang penting ikra'ul Quran. Baca Al-Quran. Kan disuruh baca Al-Quran si Rasulullah. Baca Al-Quran. Jadi selapun Al-Quran. Silakan yang penerbit sampai tutup. Lamun temele besi padilah. Al-Quran masih ada. Ikra'ul Quran. Dalam arti Rasulullah tidak melarang, bahkan menganjurkan untuk memilih surat-surat fadilah. Surat Kahfi ini termasuk fadilah. Surat Yasin fadilah. Artinya sangat belik pahala dan fadilah. An Wahb bin Munabbih. Kemudian ada riwayat daripada Wahb bin Munabbih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a lailatal jum'ati surat al-baqarati. Siapa saja yang membaca pada malam Jumat surat Al-Baqarah, wa ala Imran, dan surat Ala Imran, kana lahu nuran ma bainahu. Niscaya baginya ada sinar di antaranya garbian wa ajiban. Gariban ini. Gariban wa ajiban itu sangat aneh, sangat asing. Wa garibul arsy, dan kegariban, keasingan daripada aras. Wa ajiban, maksudnya dengan garib itu al-arsyu maksudnya. Wa garibun, dan yang maksud garib itu al-arsyu. Wa ajiban as'alul ardi, asfalul ardi, dasar bumi maksudnya. Berarti lamun terbaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran li malam Jumat, maka sinarnu akan terpancar dengan dasar bumi sampai aras. Nah, ini maksudnya. Jadi garibanu adalah aras. Ajibanu adalah dasar bumi. Ya, dengan terpancar sinar. Rawahu Ibnu Zanjawain. Berarti ini hadis oleh Ibnu Zanjawain. Termasuknya hadis hasan. An Aisyah radhiyallahu anhu. Daripada Aisyah, mudah-mudahan Allah daripadanya, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu, bersabda Rasulullah sallallahu, ala ukhbirukum bisuratin mala'at azmatuha wa bainas sama'i wal ard. Ala ukhbirukum, maukah kalian saya kasih tahu ada satu surat mala'at azmatuha, yang memenuhi oleh besarnya ma bainas sama'i wal ard, apa yang ada di antara langit dan bumi. Walikatibiha, dan bagi para penulisnya, minal ajri, daripada pahala, misra zalika. Jadi misalnya dia baca setiap lagu tulis nih. Nah kan ini kan luwe para kaligrafer menulis Al-Quran sampai sebungkul lah, dengan tulisan-tulisan bagus, nikmat soal menulis Al-Quran. Karena Rasulullah berbahasa kitratun min hibril ulama khairun min dami alfi syuhada. Satu tetes tulisan para ulama, artinya satu tetes tinta yang dipakai nulis oleh para ulama lebih afdol daripada darah 1000 syuhada. Setetes tinta nih, untuk menunjukkan kelebihan dengan menulis. Apalagi Al-Quran, para kaligrafer menulis Al-Quran dan tulisan sebagus-bagus. Qala wa man qara'aha yaumal jum'ati, dan siapa saja yang baca dia pada malam, pada Jumat, ghufira lahu ma baina
bainal jum'ati wa bainal jum'atil ukhra. Niscaya Allah, niscaya akan diampuni baginya apa yang ada dosa yang ia lakukan antara Jumat saat membaca itu dengan Jumat yang datang. Wa ziyadatu salah satu ayamin, dan ditambah 3 hari, berarti sampai Sabtu, Ahad, Senin tak ampuni dengan sebab membacanya. Wa man qara'a, dan siapa saja membaca dia al-khamsal awakhir, yaitu 5 ayat terakhir, minha daripadanya, inda naumi ketika dia tidur, ba'athahullahu, niscaya membangkitkan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala al-laila sya'a, yaitu malam mana saja yang kendaki. Wa ya suratu ashabil kahfi, adalah surat Al-Kahfi maksudnya. Mulai dengan zalika jazaa'uhum jannamu bima kafaru wattakhazu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha abada, sampai kepada wa man kana yarju liqa'a rabbih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, merupakan ayat terakhir. Dan 5 ayat ini ia tawiridan sebelum tidur. Niscaya Allah akan mengampuni segala dosanya, akan mengampuni baik ditulis dan ataupun dibaca. Berarti selama solas jeluh ampuni. Datang Jumat Malik ngenuh dan Jumat Malik ngenuh. Nah, lamun bau bilang kelem. Dia temu sungguh-umbis baca tok. Dah kan dia temu umbi-umbi. Sebab jangan baca itu terus sama sekali. Termasuk hadis Hasan mas ini. Hadis Hasan. Kemudian Al-Makhul radhiyallahu anhu qala, daripada Makhul, mudah-mudahan Allah reda daripadanya, berkata qala Rasulullah SAW, man qara'a surat Al-Imran yaumul jum'ati, siapa saja yang membaca surat Al-Imran pada hari Jumat, salat alaihil malaikatu ilal laili, siapa saja membaca surat Imran pada hari Jumat, niscaya mulai dari saat dia membaca itu sampai datang malam, memintakan ampun dia oleh malaikat. Jadi misal kalau Jumat di masjid baca surat Al-Imran, berarti dengan satu baca itu sampai datang maghrib lah. Kira malaikat, wallahu alam dia tahu. Ya kan nggak malaikat yang tugas-tugas khusus. Tugas khusus, ada sujud doang. Si luwe dan malaikat. Arak masih si tugasan. Untuk apa? Untuk nunasan ampun dengan si membaca surat Al-Imran. Sikit doang misalnya nunasan kita ampun. Selama pira jam, berarti jam 12 atau deman kan arah zuhur oleh masih tahu untuk kepentingan membaca surat Al-Imran atau surat Yasin, maka sampai kelem berjam-jaman. Dompira ribu sih mesti gepar malaikat. Ente coba doang coba datang jam 11 di masjid, salat tahiyatul masjid 4 rakaat dengan satak kali suratul Ikhlas. Setiap rakaat 4 rakaat berarti 200. Selesai salat tahiyatul masjid 4 rakaat, salat tasbih. Salat tasbih. Setelah salat tasbih, coba baca istighfar. Ada 3.000 lah istighfar. Bau. Apalagi istighfar kunin. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 3.000 ya sebentar dan sampai 10 menit. Becar suara. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Apalagi lebih singkat Malik. Astagfirullahalazim, arada khalqillah, astagfirullahalazim, irda nafsillah, astagfirullahalazim, zinat arsillah, astagfirullahalazim, bidada kalimatillah. Sehinau lu malak Allah Ta'ala doang. Ada sekali doang apa piranya. Dan ada dengan naunya kecuali Allah.
Terus selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada khalqillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin irda'an nafsillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin zinata arsillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bidari kalimatillah. Cukup Pak. Sekali lagu dia tahu biar luwe nanya Allah. Nah, il malaikatmu yang dengan terampun dengan sebab kita membaca surat Al-Imran. Dan bilang Jumat kena doang tadi. Beryakin itu dia tahu yang dosa. Saya ngasih tahu dia kan. Dari menurut perahu kaji ya Allah dikaji bidang dosa. Nah, menurut perlu dikaji ya serah. Terserah Allah Ta'ala. Artinya dia satu bantah. Dikaji bidang dosa ya Allah. Enggak. Menurut kaji kan kaji istighfar doanya Allah kan pengampunan perlu dikaji jauh lebih baik daripada dosa kaji. Tetua lagu dosa me beli lalu nih. Yang dekat nih. Yang dekat dari bos itu osok nih. Nah inilah si penting adalah kita berikhtiar. Apapun caranya kelakuan untuk kebersihan dosa. Perkara Allah akan bersih iya atau enggak terserah hak prerogatif Allah. Tidak jajah lalu Allah. Jajah Allah Ta'ala. Qala an Ka'b bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bisawab.